إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan menjelaskan sebagian dari kondisi kaum muslimin sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan. Ada dari orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini, dan Nabi telah isyaratkan dalam hadisnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu." Kecelakaan bagi seseorang yang Ramadan masuk kepadanya, kemudian Ramadan itu berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kabarkan bahwasanya di antara umatnya ada yang justru dia merugi dengan masuknya bulan Ramadan ini. Padahal dimaklumi bulan Ramadan dia merupakan bulan yang melimpah banyak keberkahan, kebaikan dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Nabi ingatkan, di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang merugi. Ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia tidak melakukan amalan-amalan yang dengannya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan ini banyak dari ibadah-ibadah, sebab-sebab pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari golongan yang merugi di bulan Ramadan yaitu orang-orang yang meninggalkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat dia merupakan sebab keberuntungan, sebab terhapusnya dosa-dosa, dan sebab seorang itu diselamatkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha, yang dengannya Allah pasti akan menggugurkan kejelekan-kejelekan kalian. Dan diterangkan dalam ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah seluruhnya kalian wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Tapi di antara manusia ada yang meninggalkan tobat ini sehingga dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan
yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan pengampunan, terhamparnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari golongan yang kedua, dari orang yang merugi di bulan Ramadan ini, tatkala ada yang berpuasa tapi tidak salat. Ini kerugian. Bahkan diterangkan oleh para ulama, ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Sebab dari rukun Islam itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Salat itu rukun Islam yang kedua, lebih tinggi daripada puasa. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang berpuasa tapi dia tidak salat, ini merupakan hal yang aneh. Bahkan Nabi terangkan dalam hadisnya, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian, pembeda antara kita dengan mereka orang kafir itu adalah salat. Bahkan diterangkan dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Maka kalau ada orang yang berpuasa, kemudian dia tidak salat, maka tidak diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat merugi sekali tatkala ada orang yang berpuasa tapi dia tidak salat. Kemudian dari golongan yang lain lagi, dari orang yang merugi di bulan Ramadan, tatkala dia berpuasa tapi dia tidak mengikutkan dari makna-makna keimanan dari ibadah puasanya tersebut. Padahal disyaratkan dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Karena puasa di antara faedahnya, dia merupakan sebab yang menggugurkan dosa-dosa, sebab yang dengannya seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz hadis diterangkan yang berpuasa Ramadan dan dia ikutkan dengan keimanan, bukan karena ikut-ikutan orang atau karena dia malu kalau tidak puasa misalnya, tapi dia berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah hati yang mengiringi dari ibadah puasanya. Ada keimanan, ada harapan, ada kecintaan kepada Allah, ada rasa takut, ya, ada kesabaran, keridhaan, isti'anah kepada Allah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah hati yang menghiasi dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian dari golongan yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak melaksanakan salat tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini ada dua ibadah pokok. Ada puasa di siang harinya, kemudian di malam harinya ada salat malam. Ya, yang dinamakan dengan salat tarawih. Salat malam secara berjamaah itu namanya salat tarawih di bulan Ramadan. Jadi ketika dia meninggalkan salat tarawih, ini dari kerugian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan salat tarawih tersebut di bulan Ramadan. Walaupun beliau tidak melakukannya setiap malam karena khawatir akan diwajibkan kepada umat. Tapi sunnah salat tarawih ini dihidupkan di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Setiap malamnya beliau menegakkan salat tersebut dan menunjuk sebagian sahabat untuk menjadi imam, mengimami manusia di salat tarawih, karena sudah hilang kekhawatiran akan kewajibannya. Menjadilah hukumnya sebagai sunnah yang disyariatkan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian dari orang yang merugi juga di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang salat
tarawih, tapi dia tidak mengikutkan dalam salatnya itu dari mana-mana keimanan dan fikih-fikih amalan hati dalam salat tersebut. Ini diingatkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang tegak salat di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharap, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi seorang salat itu juga bukan hanya dia ikut-ikutan saja, tapi dia salat dengan keimanan. Ada harapan kepada Allah, ada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takutnya, ya, dan berbagai macam dari amalan-amalan hati yang hendaknya menghiasi dari ibadah salat tersebut. Dan Nabi telah terangkan dalam riwayat Ashabus Sunan dari keutamaan salat tarawih tersebut. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seorang ketika dia salat bersama imamnya sampai selesai, maka dihitung untuknya pahala satu malam penuh. Maksudnya dia selesaikan sampai witir. Ketika witir dia tidak pulang. Ini dapat keutamaan. Maka dicatat untuknya sama dengan dia salat satu malam penuh. Iya. Kemudian dari golongan yang lain lagi, dari orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa. Orang-orang yang tidak berpuasa. Iya. Dimaklumi ya, puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Dan berbagai macam keutamaan-keutamaan dari puasa tersebut. Jadi kalau misalnya masuk Ramadan dia tidak berpuasa, ini merupakan kerugian yang lebih besar lagi daripada golongan-golongan yang sebelumnya. Karena dia telah meninggalkan dari rukun Islam yang telah dimaklumi dalam agama ini. Kemudian dari golongan yang lain lagi, dari golongan yang merugi di bulan Ramadan, ada orang yang berpuasa tapi dia tetap melakukan dosa dan maksiat. Ya. Ini diingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan, serta dia melakukan kejahilan, maksudnya dosa dan maksiat, maka tidak ada keperluan untuk Allah pada orang ini yang dia menahan makan dan minumnya. Artinya dia tidak dapat pahala ketika dia berpuasa tapi dia melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Hanya lapar dan dahaga yang dia dapatkan. Itu diterangkan dalam hadis yang lain lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rubba shaim laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Kadang ada orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga saja. Tidak ada pahala. Maka ini dari isyarat-isyarat yang hendaknya kita hindari di bulan Ramadan ini. Kita berpuasa, kita melaksanakan salat, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu hendaknya dengan keimanan, hiasi dengan amalan-amalan hati. Karena yang dipanggil dalam bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman. Itu diisyaratkan dalam ayat yang sering kita dengarkan yang dibacakan oleh para penceramah di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Artinya ketika dia tidak punya keimanan, maka susah beramal amalan yang soleh di bulan Ramadan ini. Itulah tadi yang kita isyaratkan. Ada yang berpuasa, tapi mungkin yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja. Ada yang salat malam di bulan Ramadan, tapi dia hanya mendapatkan ngantuk saja. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, tatkala tidak ada keimanan dalam hati dan amalan-amalan hati yang membesarkannya, maka akan kurang pahalanya, bahkan mungkin akan tersia-siakan. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dari golongan yang lain lagi yang merugi di bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang kikir dengan hartanya. Harusnya bulan Ramadan ini dia merupakan bulan sedekah. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan semakin dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, dan tidak ada yang kikir dengan hartanya kecuali dia akan merugikan dirinya sendiri. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang kikir, maka hakikatnya dia kikir pada dirinya sendiri. Karena Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada harta kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, miskin kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara'. Dan Allah itu maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari golongan yang merugi lagi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang meninggalkan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan dimaklumi dia merupakan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Oleh karena itu hendaknya dengan datangnya bulan Ramadan ini seorang dia banyak mentilawah Al-Qur'an, banyak dia mentadaburi Al-Qur'an. Dan diterangkan dalam ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, menelaah, memahami, mendalami dari mana Al-Qur'an, atau pada hati-hati itu ada penutup yang menutupinya. Dari orang yang merugi juga adalah orang-orang yang kurang dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan seorang dia hendaknya banyak berdoa. Karena di bulan Ramadan ini terdapat berbagai macam waktu-waktu doa yang mustajabah. Di siang hari tatkala berpuasa, di malam hari, ya. Tidak ada dari waktu yang kosong yang hendaknya seorang dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'wat la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya Nabi terangkan da'watus shaim, itu doanya orang-orang yang berpuasa. Dan di waktu berbuka puasa, di situ ada doa yang mustajabah juga. Saat berbuka puasa, kemudian di malam hari dipenuhi dengan waktu-waktu doa yang mustajabah, apalagi di akhir malam, maka itu merupakan waktu yang sangat diharapkan sekali seorang dijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari sebagian pengkhabaran dari golongan orang-orang yang merugi, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dimasukkan dari orang-orang yang beruntung dan dijauhkan dari kerugian-kerugian yang ada pada sebagian manusia di bulan Ramadan ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحة بالقدس فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد ومن سار بنهجه من الصحابة والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة